bersyukur kepada Allah dengan dianugerahi anak yang pertama lahir dari saudara cucu dari Pak Misno, lahir yaitu dari saudara Ervan Perianto yang merupakan anak pertama. Sudah tentu kelahiran anak ini kita sebagai manusia mukmin yang beriman kepada Allah bersyukuri atas kelahiran anak ini, karena di dalam Al-Quran diperintahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat yang aku Allah berikan, maka nikmat itu akan bertambah menjadi lebih kebaikan selanjutnya. Namun apabila ia ingkar, kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka segala bentuk kebaikan yang aku Allah berikan akan berubah menjadi azab atau menyakitkan. Kita doakan dengan kelahiran hari ini sudah tentu sebagai orang tua sama semua menginginkan anak yang lahir ini menjadi anak yang saleh, anak yang sehat badannya, anak yang saleh panjang umurnya, atau menjadi anak yang bermanfaat di bumi atau di langit. Artinya menjadi anak yang berguna, anak yang taat kepada ibu bapaknya. Itulah harapan. Karena doa itulah kita sama-sama untuk membantu doa keluarga Pak Misno ini agar anak yang dilahirkan betul-betul sesuai dengan harapan, di mana doa itu berhubungan dengan dakwah. Artinya kalimat dalam tata bahasanya dari da'ayatmu di ayatan dakwatan du'a'un. Artinya menyeru, memanggil, meminta. Dakwah milik Allah, artinya dari atas ke bawah. Allah mengajak manusia, memanggil manusia, meminta manusia agar taat terhadap yang diperintahkan Allah. Doa milik manusia, sifatnya dari bawah ke atas. Memohon, meminta, memanggil Allah agar mengabulkan harapan. Tetapi dalam peraturannya, dengar dulu dakwah Allah, taati dulu dakwah Allah, baru Allah akan mendengar dan mengabulkan doa setiap manusia. Di dalam Al-Quran bisa kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku, orang-orang yang beribadah ini bertanya kepadaku, kata Allah, jawablah Muhammad bahwa aku dekat, akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku dengan syarat dia mengabulkan segala perintahku, segala ajakanku, yaitu dia mau hidupnya tinggi. Sebagai tanda taat kepada Allah di dalam melaksanakan doa ini anak soleh itulah, maka orang tuanya melaksanakan suatu akikah, di mana akikah inilah yang merupakan perintah yang dicontohkan oleh para rasul. Rasul bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati tubahu anhu yawma sabihi wa yuhallaqu ra'sahu wa lisanna." Setiap anak yang lahir ke dunia masih dalam keadaan murtahanun, tergade, kecuali kedua orang tuanya menebusnya dengan akikah, yaitu menyembelih hewan kurban, kambing yang dicontohkan Nabi. Kalau anak laki-laki yang disembelihnya 2 ekor, kalau perempuan cukup 1 ekor, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dalam peraturan Nabi dicukur rambut, kemudian ditimbang rambutnya itu, dibayarkan dengan harga emas itu yang seharusnya, kemudian diberikan nama, dilaksanakan pada hari ke-7. Kemudian kalau masih ada halangan hari ke-7, minggu kedua hari 14, kalau masih ada halangan juga masih diberi waktu minggu ketiga hari 21. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi di dalam penjelasan Nabi tadi, bahkan di penjelasan hadis lagi yang lain, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li gulamin aqiqat fahdifa anhu wa qahila anhu basami anhu bisa. Rasulullah bersabda, anak lahir itu harus ada akikahnya, maka sembelilah untuknya hewan, kemudian
tahkinilah mulutnya. Tahkinilah itu di zaman Nabi dulu diusap bibirnya mulut anak bayi itu dengan madu, atau kalau nggak ada madu kurma, kemudian diperas manis. Artinya mulut anak itu harus dikasih isap-isap yang manis-manis supaya dia pertama yang masuk ke mulutnya adalah yang manis dan menyehatkan. Itulah yang oleh Nabi tangkilah, dipoles kemudian mulutnya, kemudian dengan madu dan atau kurma, kemudian cukur rambutnya dan berilah nama yang baik sesuai dengan doa dan harapan. Dimana tidak memberikan nama itu kita berdoa dikabulkannya nama itu menjadi nama sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, jadi kita di dalam melaksanakan akikah itu merupakan proses pendidikan manusia. Di dalam kitab At-Tartibul Islam fi Hayat, di dalam kitab At-Tartibul Islam fil Hayat, bahwa kalau bahasa Indonesianya tatanan kehidupan seorang muslim mencakup segala aspek hidup dan kehidupan. Jadi seorang muslim di dalam berkeluarga punya rancangan hidup untuk membangun keluarga yang bahagia dunia sampai akhirat. Membangun keluarga yang dunia sampai akhirat itulah mendambakan anak yang soleh. Di mana peran seorang ibu, kata Nabi disebutkan al-jannatu fi dan fi aqdamil ummah. Biasa orang mengartikannya salah tanggap, gagal paham. Surga itu ada di telapak kaki. Artinya anak ya harus nyium kaki ibunya baru masuk surga. Maksud makna hadis ini, al-jannatu tahta fi aqdamil ummah. Anak bisa bahagia hidupnya, bisa sehat badannya, bisa cerdas otaknya, bisa bahagia hidupnya tergantung didikan asuhan dari seorang ibu. Bisa kita lihat pembuktiannya. Nabi Isa diasuh oleh seorang ibu yang mulia Siti Maryam alaihissalam. Dia menjadi manusia besar memimpin dunia. Nabi Musa diasuh oleh Siti Asyah walaupun di dalam kekuasaan Fir'aun. Dia tetap menjadi manusia bahkan bisa jadi rasul. Bagaimana Siti Hajar mendidik Ismail sampai menjadi nabi, atau Siti Sarah mendidik anaknya Ishak dari seorang bapak Ibrahim, atau Siti Aminah yang diamanahkan Allah mendidik seorang anak Nabi Muhammad sampai jadi nabi. Itu karena seorang ibu. Atau Ibu Ariel, kita tahu Thomas Edison yang menciptakan lampu listrik ini. Dia anak yang kenal paling bodoh, gurunya nggak mau ngajari dia, bahkan disuruh pulang sekolahnya. Ibunya mendidiknya dari kecil. Dia mendidik sampai dia menjadi manusia bisa menciptakan lampu. Dan dia adalah waktu meninggalnya dia menangis karena ibunya, bukan guru di sekolah yang mendidik dia menjadi manusia pintar. Artinya itulah seorang ibu di dalam mendidik anak betul-betul punya peranan penting dari mulai hamil. Nah, pendidikan yang pertama tadi dari mulai lahir, maka suara yang terdengar terekam oleh anak Nabi mengajarkan, azankan telinga kanan, komatkan telinga kiri. Artinya telinga yang pertama mendengar anak tadi adalah lafaz Allahu Akbar, sehingga nantinya hidupnya juga akan yang kita hati dalam hidupnya adalah Allah. Itulah proses pendidikan manusia mulia dihidupkan di bumi ini. Di hari ke-7 maka orang tuanya harus mengakikahkan tadi dengan menyembelih kambing seperti hari ini yang dilaksanakan oleh Pak Misro untuk ditunjang ini akikah. Kemudian beda dengan kurban, dagingnya dimasak kemudian dimakan sama-sama dan diadakan doa upacara seperti ini. Itulah akikah, bukan dibagikan daging mentahnya. Jadi hubungannya dengan pendidikan anak tadi, kita bisa lihat sekarang ini kenyataan dunia kok sulit manusia untuk dididik kehidupan yang benar yang menyelamatkan karena proses asuhan. Padahal kata Nabi Muhammad mauridun yuladu fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nasiruhu aw yubaisanihi.
Anak yang lahir itu sudah seperti kertas yang putih bersih. Mau ditulis apa? Menjadi bacaan apa nantinya? Seperti air yang bening. Mau diwarnai merah yang merah, mau diwarnai biru yang pasti biru. Tergantung yang asuh. Kemudian kata Nabi, madrasatul ula, sekolah yang paling awal yang mendidik anak tadi adalah rumah tangga. Di rumah itu gurunya pasti ibunya yang paling dekat dan bapaknya atau lingkungan orang-orang yang ada di lingkungan hidup rumah itu yang merupakan awal sebagai memberikan contoh tahunan praktis kepada anak. Di mana anak tadi kalau kita harapkan menjadi anak yang betul-betul sehat, sudah tentu diproses dari sejak awal. Nah, jadi proses inilah akikah tadi kita semua. Kenapa seperti ini umat manusia di dunia? Karena proses asuhan. Kita lihat pohon, kalau tanam pohon mangga di depan rumah, waktu masih kecil pohon itu bisa dibentuk ke kanan, ke timur, ke barat. Tapi kalau sudah besar nggak bisa lagi. Karena itulah anak tadi diajari mengucapkan apa yang baik, jangan ucapkan ini jangan dimakan. Kenapa nggak boleh dimakan? Merusak gigimu, merusak matamu, merusak badanmu. Kenapa harus minum ini, makan ini supaya kamu cerdas otak? Seperti makan sayur, makan buah, atau disiplin. Sehingga kalau anak tadi seperti kita sekarang banyak anak-anak malas, tidak produktif akibat proses asuhan. Kalau Nabi tadi dari mulai subuh anak dibangunkan, diajak dia bangun, anak bayi harus bangun, kemudian dia harus tidak boleh dia kemudian terus tidur sampai siang. Nah, ini mendisiplinkan awal pertama dari bayi, disiplin makannya jam berapa, minum, makan, kemudian olahraga atau dia untuk ngobrol dengan orang tuanya atau silaturahmi dengan saudaranya. Ini semua merupakan proses awal. Sehingga anak nanti di usia 17 tahun dia akan bersyukur kepada Allah dan kepada mamanya bahwa dia hasil proses mamanya itulah anak tadi menjadi anak badan yang sehat, pikiran cerdas, kemudian otaknya cerdas, giginya kuat, badannya kuat karena proses asuhan seorang ibu. Nah, Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasul dengan akikah tadi bahwa manusia fitrah, manusia yang sehat badannya, sehat pikirannya, sehat pergaulan hidupnya dengan keluarganya, tidak pernah berantem dengan adik kakaknya, dengan tetangganya. Artinya manusia yang sehat seperti itulah manusia yang tidak pernah gaduh, mencari keributan, manusia yang bersahabat, yang pasti bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Semua itu ditentukan oleh proses awal. Karena itulah di dalam surat An-Nisa 9 kita diingatkan oleh Allah, wal yasalladzina ra'akum qalbihim dzurriatan bihafa khawfu 'alaihim wa yattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Kalian orang tua harus merasa khawatir, merasa takut apabila meninggalkan keturunan anak-anak setelah kalian menjadi anak yang lemah. Yang paling pertama lemah imannya. Karena lemah iman dia manusia akan terjerumus ke dalam kehidupan yang justru mencelakakan dirinya, bahkan melibatkan keluarga dan orang tua yang lainnya. Karena itulah didik dari awal pertama adalah iman. Kuat badannya, jangan lemah badannya, kuat pikirannya, sehingga menjadi anak yang betul-betul bisa membawa diri mandiri dan menjadi anak yang beriman. Kita sebagai orang tua pasti bakal meninggalkan anak, bakal kembali kepada Allah. Kita bakal jadi tengkorak. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Satu, ilmu yang pernah kita pelajari selama di dunia. Kedua, sedekah, rezeki yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan sekarang kepentingan Allah. Dan yang ketiganya, anak soleh itulah aset yang bisa mendoakan kita. Kalau selama hidup kita di dunia belajar ilmu kita malas, punya rezeki kita pelit, tidak pernah mau infak dan sedekah, anak yang kita lahirkan justru menjadi tidak jadi anak yang soleh, maka setelah kita kembali kepada Allah nggak ada lagi aset yang mengalir yang bisa menyelamatkan kita. Rugilah kita ini. Karena itulah pada kesempatan ini yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kepada kita sebagai orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, karena itu didiklah anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik dari kita sekarang, agar hidup kita di dunia memperbaiki masyarakat kita, rumah tangga kita, bangsa kita, dunia ini diperbaiki dari mulai diri kita dan keluarga kita.
dan kita bisa bertanggung jawab kepada Allah bahwa anak yang dilahirkan menjadi amanah kita. Kita bertanggung jawaban kepada Allah seperti Luqman tadi, menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang beriman. Semakin banyak lahir manusia di dunia, semakin menjadi surga atau jannah apabila anak-anak soleh. Tapi apabila manusia masih banyak melahirkan manusia di dunia, tapi tanpa dididik menjadi orang yang beriman, akan semakin banyak keonaran yang terjadi dalam kehidupan lingkungan kita. Kalau Bapak Presiden memperbaiki negara, perbaikilah dari setiap rumah tangga. Kalau rumah tangga memperbaiki, ikutilah contoh didik para Rasul Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Ikutilah, tidak boleh mengikuti tradisi nenek moyang kita, tetapi ikutilah sunnah para Rasul yang telah memberikan contoh bagaimana mendidik anak-anak kita. Dari mulai nikah, kita sudah merencanakan untuk melahirkan anak soleh. Dari mulai berhubungan suami istri, Nabi mengajarkan mulai dengan doa, mulai dengan bersih dulu dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya Allah, sahabat yang aku pancarkan di atas namamu, sehingga kalau jadi keturunan, lindungilah dari setan-setan yang akan selalu mengganggu keturunan kami. Itulah harapan setiap orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk lahirnya keluarga yang soleh, keluarga yang merupakan pembangun kehidupan jannah di dunia dan di akhirat. Kalau kita semua taat kepada Allah dan Rasulnya, dunia akan jadi taman kehidupan yang saling menyelamatkan, mendamaikan, kesejahteraan di dunia, direguk ganda di akhirat juga kita mendapat surga. Tapi kalau sebaliknya, kita hidup di dunia hanya menjadikan segala saudara untuk saling menghancurkan dengan sesama. Di dunia kita hidup sengsara dan di akhirat kita neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah dengan hikmah kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua untuk melaksanakan sunnah Rasul, kembalilah kepada sunnah Rasul, ikutilah Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dan selanjutnya di dalam kita melaksanakan nikah ini, yaitu syarat kedua adalah mencukur rambut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni sammaituha azizakum. Wa inni samaituha azizakum sakit binti Erpan Parianto. Wa inni samaituha azizakum sakit binti Erpan Parianto. Wa inni mudhiha bika wa durjatan syaitanir rajim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yuqamu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi talahu bil uqad wa ta'awwadu bil qurabati wa bil hawaiti wa tunawdu bil ghaibi wa salawatu wa tasbihu al-anbiya'il karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafsin bi kulli ma'lumin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hafidhna bi salatil maut wa najatna min nar wa afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa akhrijna yawmal qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna ala dinil Islam dari dunia ila akhirah. Allahumma qim lana bi rahmatis sa'adah wa ij'alna minal ladzina radu al-ziyadah alladzina wa'hum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa ayyuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.